Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat odading. Bahannya seperti membuat donat ataupun roti. 250 gram terigu protein tinggi, sedikit 1 gram bread improver boleh dilewat. Kemudian ada baking powder adalah setengah sendok teh. Ada telur 1. Oh ya, untuk odading ini biasa disebut kue bantal juga ya. Nah, kemudian ada gula 70 sampai 80 gram. Tergantung kemanisan yang diinginkan ya. Nah, kemudian ada susu, saya pakai susu bubuk setengah bungkus atau 1 sendok makan. Selanjutnya pakai ragi 1 sendok teh atau sekitar 4 gram. Nah, ini diaduk, saya menggunakan mixer ya, mixer Philips, pakai pengaduk yang spiral, jadi khusus untuk roti. Nah, ini pakai airnya sekitar 135 ml, tetapi tidak langsung sekaligus ya. Dia sedikit demi sedikit. Di mixer dari kecepatan 1 sampai 3. Nah, berhubung ini pakai mixer yang seperti ini, jadi misalnya tiap 2 menit atau 3 menit teman-teman bisa matikan ya, supaya lebih awet mixernya, juga tidak panas dan sticknya aman, tidak mudah patah ya, seperti itu. Dan ini sampai dengan kalis itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 10 menit ya. Seperti itu adonannya. Ini muatnya kalau mixernya adalah yang adonan 250 gram, cocok menggunakan mixer yang seperti ini. Adonannya memang berat dan lengket, jadi teman-teman jangan kaget gitu ya. Tidak kali seperti membuat donat ataupun roti. Nah, setelah 10 menit kita aduk-aduk. Kemudian kita diamkan bisa 1 jam ya, sampai dia mengembang. Mengembangnya bisa 1 sampai 3 kali lipat ya. Jadi sewadah itu bisa penuh tuh. Kita tutupnya bisa menggunakan lap ataupun tutup seperti itu juga bisa ya. Nah, itu sudah saya kempeskan, tadinya penuh. Kemudian kita rapihkan menggunakan sendok plastik, spatula plastik. Alasnya kita taburi tepung supaya tidak lengket ya. Tepungnya tepung terigu. Adonan tadi kita masukkan ke alas, dan di atasnya juga sama kita tetap tabur tepung terigu. Untuk jumlahnya sesuai kebutuhan saja ya. Kemudian kita siapkan penggilingan. Saya menggunakan kayu. Bisa teman-teman pakai paralon juga atau pakai gelas ya. Maksud saya botol yang kaca. Nah, seperti itu gilingnya kiri kanan, atas bawah sampai dengan ketebalan sekitar 1 cm ya. Seperti itu. Nah, setelah kita giling, kita diamkan sekitar 30 menit. Saya tidak usah ditutup, tidak apa-apa ya, karena sebentar. Nah, setelah 30 menit, kita ambil kuas, kemudian ambil air matang, dioles ke permukaan roti. Maksud saya ke permukaan adonan ya. Kemudian taburi wijen setelah selesai sambil kita tekan-tekan supaya wijennya nempel ke adonannya.
Kemudian kita potong-potong, bisa menggunakan pisau juga. Terserah teman-teman mau jadi berapa, karena di sini tidak ada aturannya ya. Seperti itu, kecuali teman-teman dijual, jadi bisa rata. Kita panaskan minyak, kemudian masukkan adonannya satu persatu. Nah, sebelum kita goreng, boleh teman-teman dikempeskan dulu, ditekan sedikit ya. Selain wijennya nempel, jadi nanti juga nggak terlalu ngembang gitu. Nah, ini sudah matang, saya sarankan sampai berwarna kecoklatan. Itu jadi lebih baik ya, dan rasanya pun enak. Oh iya, ini untuk airnya teman-teman selain menggunakan air biasa, bisa menggunakan susu atau santan ya, itu lebih gurih dan lebih enak. Kebetulan saya lagi tidak ada bahannya. Tapi pakai air pun tetap enak ya. Nah, digoreng sampai dengan selesai, ini jadinya lumayan banyak. Saya lupa menghitung jadi berapa ya, karena juga sebagian sudah dimakan. Nah, kita masukkan. Nah, kita dibuka ya. Kita belah, teksturnya ini seperti roti. Jadi dalamnya berserat ya. Nah, kita masukkan satu persatu. Digorengnya lumayan jadi banyak untuk cemilan ya. Seperti itu. Semoga infonya bermanfaat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih juga sudah menonton. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.